Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ilmi Ardi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional bersama Bapak Satiman sebagai fasilitator dan Ibu Sariwarsiah sebagai pengajar praktik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan, pembelajaran sosial dan emosional adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan komunikasi secara efektif. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Sebagai guru, perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, kesadaran sosial, mempertahankan hubungan positif, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Selain itu, menciptakan karakter murid berbudi pekerti luhur sehingga terjadi pembelajaran yang berpihak pada murid, pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil pencapaian penerapan pembelajaran sosial dan emosional mampu meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional, mampu membuat lingkungan belajar yang suportif, kemudian mampu meningkatkan sikap pada diri sendiri, berempati dan toleransi terhadap orang lain. Dengan tujuan agar dapat meningkatkan perilaku positif, mengurangi perilaku negatif, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan performa akademik siswa. 5 pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Serta yang terakhir kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Mindfulness adalah kesadaran penuh yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Salah satu cara untuk menerapkan mindfulness yaitu menggunakan teknik STOP. S. Stop atau berhenti sejenak. T. Take a breath atau ambil nafas dalam. Kemudian selanjutnya O. Observe atau amati sensasi tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Dan yang terakhir P. Proceed atau selesai dan lanjutkan. Implementasi kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, melalui pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Serta yang terakhir keempat, penguatan KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya?
Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Guru sebagai pamong membutuhkan pemahaman dan penguasaan KSE yang matang agar memahami situasi lahir batin dirinya maupun murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Melalui nilai dan peran yang diampu guru penggerak dapat menciptakan well-being dalam lingkungan sekolah. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah. Hal ini sejalan dengan nilai guru penggerak kolaboratif. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi dan prakarsa perubahan. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan 5 KSE atau kompetensi sosial emosional. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Pembelajaran yang mengintegrasikan 5 KSE menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar mewujudkan murid yang bertanggung jawab. Guru dan murid bisa mengendalikan, memahami emosi masing-masing sehingga dapat mengontrol diri dan menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman dalam penerapan budaya positif serta melakukan praktik restitusi. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid dengan memahami dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Refleksi pertama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang baik serta memenuhi kebutuhan murid, cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya fokus terhadap penyampaian materi dan kurang mengenali emosi murid. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mempengaruhi atau merubah karakter secara psikologis, sehingga guru tidak hanya melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi saja, tetapi juga menumbuhkan kompetensi sosial emosional murid. Pembelajaran dapat membantu murid memahami diri dan memiliki kesadaran diri untuk mengelola emosi, berempati, serta memiliki keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Refleksi kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, pemahaman dan penerapan 5 KSE atau kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP. S. Stop, T. Take a breath, O. Observe, dan P. Proceed. Dan yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Refleksi ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah: A. Bagi murid-murid, 1. Melaksanakan pembelajaran akademik yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. 2. Menciptakan iklim kelas yang menyenangkan dan menerapkan budaya positif di kelas melalui interaksi dan kolaborasi antara guru dengan murid.
Yang ketiga, memberikan pengajaran yang eksplisit dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang B, bagi rekan sejawat, yang pertama, melakukan penguatan KSE dengan belajar dan berkolaborasi dengan rekan sejawat melalui diseminasi dan praktik baik tentang PSE atau pembelajaran sosial emosional. Dan yang kedua, menjadi teladan dalam menerapkan atau penguatan KSE pada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Tekad yang baik perlu dilaksanakan dengan kesungguhan untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.